Bab 996. Kalimat ini membuat takut semua orang yang hadir. Gaji tahunan 2 juta setahun? Apa bedanya dengan merampok ban? Lagi pula, apakah Charlie benar-benar memiliki kemampuan ini? Bisakah gaji tahunan Zhao Hao menjadi 2 juta dengan satu panggilan? Saat itu, pihak lain tersenyum di telepon dan berkata, Chariman Tailai membuat keputusan ini. Sejak dia membuat keputusan ini, pasti ada alasannya. Saya yakin harganya tidak mahal menurut pandangan Chariman. Setelah berbicara, pihak lain berkata lagi, Tuan Zhao Hao, sampai jumpa minggu depan. Ini ponsel saya. Jika Anda datang untuk melapor, hubungi saya dan saya akan menerima Anda. Kemudian, orang tersebut menutup telepon untuk kenyamanan. Zhao Hao mengambil telepon, seluruh otaknya telah mengalami korsleting. Ronel penuh dengan kecemburuan dan kebencian saat ini, dan berseru, Zhao Hao, apakah perusahaan Anda benar-benar memberi Anda 2 juta gaji tahunan? Zhao Hao kembali ke akal sehatnya dan mengangguk kosong dan berkata, itu adalah direktur personalia yang menelepon, dia benar-benar mengatakan itu. Ronel sangat cemburu dan gila di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka Charlie memiliki energi setinggi langit. Jika dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu, apa yang akan dia berlutut dan menjilat Jiang Ming? Dia akan berlutut dan langsung menjilat Charlie. Saat ini, Zhao Hao sudah menangis. Dia menatap Charlie dengan mata merah dan tersedak. Charlie, kamu telah melakukan terlalu banyak untukku. Bagaimana saya bisa menjadi asisten Chariman Tailai? Charlie tersenyum acuh tak acuh, menepuk pundaknya, dan berkata dengan serius, hanya karena kamu adalah saudara laki-laki Charlie, aku dapat sepenuhnya membayar Tailai untuk mengatur posisi asisten untukmu. Zhao Hao sangat tersentuh di dalam hatinya, tetapi dia masih sedikit kurang percaya diri dan berkata, Charlie, saya tahu Anda selalu menganggap saya sebagai saudara, tetapi jujur saja, saya masih tahu kemampuan saya. Saya tidak berharga 2 juta setahun. Charlie berkata sambil tersenyum, apakah itu sepadan? Itu bukan keputusanmu. Karena Anda adalah saudara laki-laki saya, gaji tahunan sebesar 2 juta adalah harga awal Anda. Karena itu, Charlie harus berkata dengan serius, jadi, Anda akan mengikuti Tailai dengan setia di masa depan, dan menunjukkan kepada mereka yang memandang rendah Anda untuk melihatnya. Beritahu mereka bahwa Anda hari ini tidak sama dengan sebelumnya. Zhao Hao terharu saat mendengar ini. Sejak keduanya meninggalkan panti asuhan, dia dipandang rendah, karena dia masih muda dan tidak memiliki ayah atau ibu. Bahkan jika dia bekerja di lokasi konstruksi, dia akan diintimidasi oleh pekerja lain. Setelah berada di Haicheng selama bertahun-tahun, dia juga dipandang rendah oleh orang lain. Bahkan pacarnya telah meninggalkannya karena dia tidak menyukai dirinya sendiri. Jadi kata-kata Charlie memicu harga diri dan darah di hatinya. Jadi dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan rasa terima kasih yang besar, saudaraku, saya tidak mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Mulai sekarang, nyawa Zhao Hao akan menjadi milikmu. Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apa yang ingin saya lakukan dengan hidup Anda? Anda akan hidup dengan baik di masa depan, hidup dengan baik, dan menjalani kepribadian Anda, saya akan sangat lega. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, aku hanya punya satu permintaan untukmu. Zhao Hao buru-buru berkata, Anda mengatakan bahwa tidak peduli apa permintaannya, saya pasti akan ada di sana. Charlie berkata dengan serius, setelah menjadi asisten Tailai, tidak peduli bagaimana mantan pacar Anda dan ibunya kembali untuk memohon kepada Anda tidak boleh setuju, meskipun Anda masih mencintainya di dalam hati, Anda tidak boleh setuju. Karena mulai sekarang, wanita sombong seperti itu tidak layak untuk saudara laki-laki Charlie. Bab 997. Pada saat ini, Zhao Hao menyadari dari ekspresi tekad Charlie bahwa hidupnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia bukan lagi sutrabau yang dipandang rendah oleh semua orang, tidak pernah bersekolah, dan tidak memiliki ayah atau ibu. Dia sekarang adalah saudara laki-laki Charlie dan asisten ketua Tailai Group. Dan gaji tahunan setinggi 2 juta. Jika mantan pacarnya tahu dia mendapat pekerjaan seperti itu, ibunya yang sombong mungkin akan berlutut di depannya, memohon untuk kembali. Namun, Charlie benar. Karena mulai sekarang, keluarga ini tidak lagi layak untuknya. Bukan karena Zhao Hao sendiri begitu mengambang,
tetapi dia tahu bahwa dia bisa memiliki keberuntungan ini sepenuhnya karena saudara masa kecilnya Charlie. Tidak hanya dia harus berterima kasih padanya, tetapi dia tidak bisa mempermalukannya. Pada saat ini, orang-orang di meja makan memandang Charlie seperti dewa. Dia menyumbangkan 1 juta ke panti asuhan dalam satu panggilan telepon, dan teman-temannya juga menyumbangkan 1 juta untuk wajahnya. Itu saja, dia sebenarnya menyebut Tai Lai, orang terkaya di Haicheng. Dan juga menyelesaikan pekerjaan Zhao Hao dengan gaji tahunan sebesar 2 juta. Energi ini telah melampaui imajinasi orang-orang ini. Namun, Claire sama sekali tidak merasa aneh. Dia tahu bahwa Feng Shui Charlie hanya untuk orang kaya, jadi tidak mengherankan jika mengetahui Tai Lai. Tetapi orang lain tidak mengetahui hal ini, banyak dari mereka sudah mulai bergerak, dan mereka telah mengambil gelas anggur mereka dan menatap Charlie. Saat bersiap untuk bersulang untuk Charlie, dia juga berharap untuk dekat dengan Charlie, dan kemudian melihat apakah dia juga dapat mengatur pekerjaan yang lebih baik untuknya. Tetapi pada saat ini ketika banyak orang telah mengambil gelas wine mereka, Claire tiba-tiba menerima panggilan. Telepon itu dari Elaine, ibu mertua Charlie. Begitu telepon tersambung, Elaine berseru di ujung telepon yang lain, "Putriku sayang, segera kembali. Ayahmu akan menceraikanku. Saya tidak hidup. Jika Anda tidak kembali, Anda hanya bisa menunggu untuk mengambil tubuh." Claire langsung panik. Dia tidak menyangka dia baru saja menemukannya kembali dan rumah itu mulai membuat masalah lagi. Jadi dia buru-buru berkata kepada Charlie di sebelahnya, "Sepertinya orang tua bertengkar di rumah, ayo segera kembali." Ketika Charlie mendengar ini, dia segera mengangguk, jadi dia mengambil gelas anggur dan berkata kepada semua orang, "Bibi Lena, ada begitu banyak teman. Saya sangat menyesal hari ini, ada sesuatu yang mendesak di rumah, jadi saya baru saja memberitahu Claire. Tolong izinkan kami akan kembali bersama ketika kami punya waktu." Bibi Lena buru-buru berkata, "Kalian berdua harus kembali berbisnis, jangan menunda karena kami." Tetapi mereka yang masih ingin mengambil untung darinya kecewa sejenak, dan beberapa bahkan berkata, "Kakak Wade, saya belum sempat bersulang denganmu. Minum 2 gelas sebelum pergi." Charlie berkata dengan ringan, "Jangan meminumnya, lain kali, aku harus pergi sekarang ke rumah." Setelah berbicara, dia mengangkat gelas anggur di tangannya dan berkata dengan serius, "Saya sudah menghabiskan segelas anggur ini." Begitu suara itu turun, dia meminum semua anggur di gelas dan mengambil tangan Claire untuk pergi. Karena Charlie pemabuk, Claire bertanggung jawab untuk mengemudi. Dalam perjalanan pulang, dia berkata dengan cemas, "Saya pikir ayah saya tergoda oleh bibi itu lagi, jadi dia ingin menceraikan ibu saya. Saya sangat khawatir tentang itu. Anda dapat membantu saya memikirkan cara untuk melihat bagaimana membuat ayah saya berubah pikiran?" Charlie berkata, "Apa yang kamu katakan tentang hal semacam ini? Jika ayah benar-benar tidak memiliki perasaan pada ibu, dan memaksa mereka tetap bersama agar tidak dipisahkan, itu akan menyiksa bagi mereka berdua." Claire menghela nafas dan bertanya, "Kalau begitu, maksudmu membuat rasa sakit jangka pendek lebih baik daripada rasa sakit jangka panjang?" Bab 998. Charlie tersenyum dan berkata, "Ibu seperti apa kau tidak tahu? Dia akan membuat rasa sakit jangka pendek dari pekerjaannya, dan rasa sakit jangka pendek akan disebabkan olehnya untuk tumbuh dewasa. Bahkan jika ayah ingin menceraikannya, saya khawatir itu tidak mudah." Claire tertegun tiba-tiba, hatinya penuh dengan pencerahan. Dengan watak dan karakter ibu, sekalipun sang ayah ingin bercerai, sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Memikirkan hal ini, dia juga tiba-tiba menyadari bahwa ibunya yang mencari kematian mungkin masih berakting. Jadi dia juga lega. Begitu BMW melaju ke villa, mereka mendengar Elaine mengumpat di jalan, "Jacob, kamu putus asa Bestard. Aku telah sangat menderita untukmu dan sangat menderita, jadi kamu masih harus menceraikanku." Charlie dan Claire keluar dari mobil, dan begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Elaine berdiri di ruang tamu, mengutuk tanpa malu-malu. Karena 2 gigi depan Elaine masih hilang, dia bocor saat berbicara. Ketika dia bersemangat, itu tidak hanya membocorkan angin, tetapi juga terus menyembur keluar. Jacob sengaja menjaga jarak lebih dari 5 meter darinya saat ini, dan berkata dengan marah, "Jangan katakan padaku hal-hal yang tidak berguna itu, aku putus denganmu sekarang, tidak ada pilihan lain kecuali perceraian." Elaine memarahi, "Anjing, kamu hanya bermimpi.
Saya katakan, saya sudah mati, saya tidak akan menceraikan Anda. Jacob berkata dengan marah, tunggu, aku akan pergi ke pengadilan untuk menuntut besok. Elaine memarahi dengan marah, kau menggertakku? Apakah menurut Anda pengadilan itu milik Anda? Anda bisa bercerai jika Anda pergi ke pengadilan? Saya memberitahu Anda, untuk mencegah Anda melakukan ini, saya menanyakannya beberapa tahun yang lalu. Selama saya tidak setuju dengan perceraian tersebut, pengadilan tidak akan dapat menghukum kami untuk cerai tanpa alasan. Jacob berkata dengan marah, aku tidak punya hubungan denganmu lagi. Pernikahan tanpa dasar emosional akan dihukum oleh hukum. Elaine berkata dengan penuh kemenangan, hentikan, bagaimana jika tidak ada dasar emosional? Saya beritahu Anda, hukum yang relevan memiliki peraturan. Meskipun tidak ada dasar emosional, Anda harus berpisah selama 2 tahun sebelum Anda dapat dihukum cerai. Yakub tercengang, dan segera menghentakkan jantungnya, dan berkata, lalu, kemudian, maka aku akan berpisah darimu sekarang, dan menghitung dari sekarang, 2 tahun kemudian, jika kamu tidak pergi, kamu juga harus pergi. Elaine mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu ingin berpisah denganku, bukan? Saya beritahu Anda, 2 orang tinggal di sebuah rumah dan tidur di kamar yang terpisah. Ini bukan pemisahan. Jika ingin berpisah, Anda bisa keluar dari Thompson Villa. Tinggal di sebuah rumah? Setelah berbicara, Elaine berkata lagi, kamu bisa pindah kembali ke rumah tua sendirian. Pergi dan pergi. Jacob mengertakkan giginya, selama aku bisa menyingkirkanmu seperti APTCH, bahkan jika aku tidur di lubang jembatan selama 2 tahun, aku bersedia. Elaine melambaikan tangannya, kalau begitu cepat keluar sekarang, keluar ke suatu tempat. Setelah berbicara, Elaine mengancam, kaki depanmu hilang, dan kaki belakangku memotong perabotan yang ditinggalkan ayahmu dan membakar kayu. Kamu. Jacob menggigil marah, apa perbedaan antara pendekatanmu dan pendekatan binatang? Elaine bersenandung, kamu sangat peduli, tidakkah kamu ingin pindah? Cepat pergi sekarang. Yakub tiba-tiba menjadi tercengang. Dia benar-benar ingin berpisah dari Elaine, tetapi dia benar-benar enggan untuk meninggalkan Thompson First Grade. Villa besar dengan lift ini sangat asik untuk ditinggali. Setelah tinggal di sini, lihat rumah kecil sebelumnya, tidak ada bedanya dengan kandang ayam. Tetapi sekarang dia hanya tinggal di sini selama beberapa hari. Jika dia membiarkan dirinya pindah, maka dia benar-benar merasa sedikit tidak mau. Claire memperhatikan keduanya berbicara, berdebat tanpa henti, dan berkata tanpa daya, ayah, bu. Aku belum mengalami hari yang baik, mengapa kamu mulai membuat masalah lagi? Elaine berkata, aku ingin menjalani hidup yang baik, tapi ayahmu tidak mau. Jacob berseru, aku tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak bisa pergi bersama lagi. Charlie tahu betul di dalam hatinya bahwa tuan tua pasti ingin tinggal dan terbang bersama Mei King, tetapi apa yang menurutnya terlalu indah. Bukankah dia punya angka yang menarik di hatinya karena istrinya? Bab 999. Melihat Jacob begitu tegas, Elaine berkata dengan marah, oke, kamu tidak bisa tinggal bersamaku, kan? Ya, maka kamu bisa hidup tanpa aku selama 2 tahun, dan kemudian pergi ke pengadilan untuk menuntut perceraian. Saat dia berkata, Elaine mendengus dan berkata, tetapi Jacob, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya orang yang sangat berhati-hati. Jika Anda menceraikan saya, beritahu saya bahwa Anda lebih baik dari saya dan lebih nyaman daripada saya. Maka saya mungkin tidak nyaman. Kamu tahu apa yang akan aku lakukan ketika aku merasa tidak nyaman. Kamu tahu lebih baik dari siapapun, dan aku pasti akan membuatmu merasa lebih tidak nyaman dariku, sehingga hatiku bisa seimbang. Dengan kata lain, jika kamu berani menemukan rubah betina kecil di luar dan hidup diam-diam pada saat itu, maka aku harus mengacaukan hal-hal baikmu, dan kemudian aku menghantui kamu setiap hari. Aku hantumu, aku bayanganmu, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkanku. Ketika Yakub mendengar ini, jiwanya ketakutan. Menurut kata-kata Elaine, meskipun dia melahirkannya selama 2 tahun dan akhirnya bisa membubarkan pernikahan, dia tidak akan melepaskannya. Jika dia bersama Mei King pada saat itu, begitu Elaine mengetahuinya, bukankah dia masih gila? Dia masih tidak tahu apa-apa tentang Mei King, dia akan menghantuinya setiap hari sebagai hantunya sendiri. Pada saat itu, jika dia tahu tentang Mei King, atau bahkan tahu bahwa dia bersama Mei King, maka dia bisa memotongnya sampai mati dengan pisau.
Selain itu, tidak hanya tidak mungkin baginya untuk melepaskannya, juga tidak mungkin baginya untuk melepaskan Mei Qing. Bagaimanapun, dia selalu menganggap Mei Qing sebagai musuh terburuknya selama beberapa dekade. Mengingat gaya aktingnya sebagai vixen nomor 1 di Aurous Hill, bagaimana Mei Qing bisa menjadi lawannya? Pada saat itu, dia mungkin akan menyakitinya dan menyakiti Mei Qing, dan itu akan menjadi berantakan saat itu. Memikirkan hal ini, Jacob hampir menangis dengan cemas. Dia dengan putus asa bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, tidak bisakah saya bersama Mei Qing dalam hidup saya? Tidak bisakah saya menemukan kebahagiaan saya sendiri? Apakah saya harus hidup dengan jalang seperti itu dalam hidup ini? Memikirkan hal ini, dia tega mati. Elaine tampak seperti seorang pemenang, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Ku beritahu kamu Jacob, kamu tidak akan pernah menyingkirkanku dalam hidupmu kecuali aku mati. Tetapi bahkan jika saya mati sebelum Anda, saya akan membawa Anda sebelum kematian. Jika Anda berjalan dengan saya, Anda tidak akan pernah ditinggalkan sendirian di dunia ini." Yakub gemetar karena marah, hampir tidak bisa berdiri. Dia meraung dengan sangat marah, "Elaine, kamu wanita bau, kamu hanyalah seekor binatang. Bagaimana bisa ada orang kurang ajar sepertimu di dunia ini?" "Apa?" Elaine mengangkat alisnya, "Ada apa dengan orang sepertiku? Bukankah orang sepertiku masih menikahimu dan punya anak? Apakah menurutmu aku, Elaine, adalah apa yang kamu buang kapanpun kamu mau?" Yakub sangat marah sehingga Elaine menangis, dan berkata dengan suara tercekik, "Hal terakhir yang aku sesali dalam hidupku adalah menikahimu. Jika saya tahu Anda sangat cerdik, bahkan jika Anda meletakkan pisau di leher saya tidak akan menikah. Anda masuk." Elaine tiba-tiba mencibir, "Oh, apa hubungan penyesalanmu karena menikah denganku jika aku seorang pencinta? Apakah Anda pikir saya tidak tahu mengapa Anda menyesali hal lama ini? Apa kau tidak menyesal tidak bersama Mei Qing? Apakah kamu tidak menyesal bahwa kamu tidak mendapatkan kembali Mei Qing tepat waktu? Kamu makan mangkuknya sendiri, melihat ke wajahnya, dan menyesal sekarang karena kamu mengatakan itu karena aku tikus? Di depan gadis itu, Anda menyentuh hati nurani Anda sendiri dan berkata, apakah Anda tidak tahu malu? Kamu." Jacob mati lemas. Orang-orang seperti Elaine memiliki kemampuan ini. Dia dapat secara akurat menemukan bahasa yang paling menyakitkan dalam keadaan apapun dan melancarkan serangan paling brutal. Yakub menyadari saat ini bahwa dia sama sekali bukan lawan dari tikus ini. Berpikir bahwa hidupnya sangat suram, dan sepertinya tidak akan ada hari lagi di masa depan, dia jatuh ke tanah seperti anak kecil dan mulai menangis. Berbeda dengan metode menangis yang biasa dilakukan Elaine, tangisan Yakub sungguh menyedihkan bagi pendengar dan tangis bagi pendengarnya. Bab 1000. Bisa dilihat betapa putus asa dia saat ini. Ketika Elaine melihat ini, postur pemenang menjadi lebih jelas, dan dia berkata dengan nada menghina, "Jacob, kamu tuan tua, Anda Afking Man, ikut aku. Mengapa, di depan seorang gadis, Anda ingin memenangkan simpati? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda tentang hubungan cinta Anda di depan putri?" Setelah itu, sebelum Jacob bisa menjawab, dia mencibir dan berkata, "Kamu Jacob adalah orang terkenal di sekolah saat itu. Masalah antara Anda dan Mei Qing juga diketahui oleh seluruh sekolah, tetapi Anda, seseorang seperti Anda, jelas punya pacar. Masih mengotak-atik bunga dan rumput liar di luar, menyerangku dan merusak kepolosanku. Sekarang Anda menyia-nyiakan separuh hidup saya, dan berbicara tentang menceraikan saya. Ada begitu banyak es umbak di dunia, tapi siapa yang bisa mengalahkanmu?" Yakub hanya merasa jantungnya ditabrak kereta api. Pada saat ini dia menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat mengalahkan wanita ini dalam hidupnya. Dengannya, tidak mungkin menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Akibatnya, dia berubah dari berbisik menjadi melolong. Claire juga tertekan oleh situasi di hadapannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah ingin menceraikan orang tuanya sebelumnya, tetapi akibat dari mereka berdua tidak bercerai pasti pertengkaran tanpa akhir seperti saat ini. Dengan cara ini, keduanya tidak akan bahagia. Jika hidup seperti ini di masa depan, bahkan dia tidak merasakan sedikit pun. Saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat Elsa, yang berbunyi, "Claire, saya baru saja pergi ke Thomson. Bahkan sebelum saya masuk, saya mendengar Paman dan Bibi berdebat. Pertengkaran itu sepertinya cukup sengit. Apakah Anda ingin kembali dan melihatnya?"
Claire buru-buru berkata, aku sudah kembali. Elsa berkata lagi, itu bagus. Ngomong-ngomong, lebih baik aku tinggal di hotel belakangan ini, kalau tidak akan terlalu memalukan. Claire juga sangat menyesal. Awalnya, itu adalah membiarkan pacar yang baik tinggal di rumahnya sendiri, sehingga dia tidak akan tinggal di hotel sendirian. Namun siapa sangka ketika baru pindah ke sini, ayahnya akan menjamu cinta pertamanya di rumah. Dia baru saja merawat cinta pertamanya, dan ibunya menghilang lagi. Sekarang ibu akhirnya menemukan dirinya kembali, dan mereka berdua akan mulai bertengkar saat mereka pulang. Jika mereka berubah menjadi dia, saya khawatir mereka akan bersembunyi jauh. Memikirkan hal ini, dia harus menghela nafas dan saluran mikro Elsa kembali. Maaf Elsa, kamu bisa kembali ketika urusan keluarga hampir selesai. Elsa buru-buru berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku untuk saat ini, dan urusan keluarga. Faktanya, Elsa selalu iri pada Claire sebelumnya, dia bisa menemukan pria baik seperti Charlie. Tapi sekarang, dia tiba-tiba tidak terlalu iri. Karena keluarganya sangat aneh, jika Anda membiarkan diri Anda hidup dalam suasana kekeluargaan, saya khawatir itu akan runtuh sejak lama. Saat ini, Jacob sudah menangis dan kembali ke kamar. Elaine melihat bahwa dia telah melarikan diri dan kehilangan minat untuk terus berperilaku. Dia berkata dengan penuh kemenangan, oh, saya akan mandi dengan baik di bak mandi besar saya. Saya tidur di Thompson Villa. Hahaha. Melihat orang tua kembali ke kamar masing-masing, Claire berkata kepada Charlie dengan frustrasi, hei, aku benar-benar lelah, dan kepalaku sakit sampai mati. Aku juga kembali ke kamar untuk mandi, kalau tidak aku benar-benar akan pingsan. Charlie berpikir bahwa dia akan dipromosikan ke satu level malam ini, dan buru-buru diikuti dengan wajah tersenyum.